Baik teman-teman pers dan media massa, seperti biasa saya akan laporkan perkembangan percepatan penanganan COVID-19 di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan percepatan penanganan COVID-19 di Aceh hari ini, tanggal 16 April 2020, kondisi pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 23 kabupaten kota, dapat kami laporkan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah orang dalam pemantauan atau kita sebut ODP bertambah lagi hari ini sebanyak 35 orang. Jumlah kemarin 1.433 orang dan hari ini menjadi 1.468 orang. Dalam proses pemantauan 241 orang, yang sudah selesai pemantauan sebanyak 1.227 orang. Kemudian, pasien dalam pengawasan atau PDP masih tetap seperti kemarin sebanyak 58 orang, tidak ada penambahan. Mereka yang masih dirawat di rumah sakit rujukan provinsi maupun di rumah sakit rujukan kabupaten kota sebanyak 4 orang. Yang sudah pulang dan sehat sebanyak 53 orang dan PDP yang meninggal sebanyak 1 orang. Sementara yang positif COVID-19 jumlahnya tetap 5 orang, tidak ada penambahan. Yang dirawat tidak ada lagi, semuanya sudah sembuh sebanyak 4 orang dan yang meninggal 1 orang. Menyusul instruksi Gubernur Aceh nomor 7 tahun 2020 tentang sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dan aparatur sipil negara agar tidak mudik guna menghindari COVID-19 yang ditujukan kepada para bupati dan wali kota se-Aceh. Hari ini atau kemarin sore, Bapak PLT Gubernur Aceh Insur Nova Iriansyah MT sudah menandatangani surat edaran yang ditujukan kepada para asisten sekretaris daerah Aceh, para staf ahli Gubernur Aceh, para kepala satuan kerja perangkat Aceh, dan seluruh kepala biro di lingkungan sekretariat daerah Aceh tentang larangan kegiatan berpergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik dan atau cuti bagi pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak dalam upaya pencegahan COVID-19. Kepada kepala SKPA dan kepada kepala biro diminta untuk tidak memberikan izin untuk bepergian keluar daerah atau mudik, termasuk cuti bagi pegawai negeri sipil. Cuti hanya diberikan kepada mereka yang cuti melahirkan, kemudian alasan penting lainnya seperti ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu dari pegawai negeri sipil atau tenaga kontrak yang meninggal dunia. Itu yang dibenarkan. Sementara alasan lain harus mendapat izin dari pejabat pembina pegawai dan pejabat yang berwenang, yaitu Bapak PLT Gubernur Aceh atau Bapak Sekretaris Daerah Aceh. Sementara itu, kepada setiap atasan langsung dari pegawai negeri sipil atau tenaga kontrak, itu tetap memantau, mengawasi pelaksanaan pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik atau cuti bagi PNS. Tentu yang melanggar surat edaran ini akan ada sanksinya. Sanksi bagi PNS berlaku peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Sementara bagi tenaga kontrak akan dijatuhi sanksi disiplin berupa pemberhentian. Nah, selain dilarang untuk berpergian atau mudik, kepada ASN dan pegawai atau tenaga kontrak juga diharapkan dapat mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk juga tidak melakukan bepergian keluar daerah atau mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijrah yang akan datang. Kemudian juga diwajibkan kepada mereka untuk menunjukkan perilaku hidup bersih
dan sehat di tengah-tengah masyarakat, harus selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah, menjaga jarak antar individu yang disebut dengan social distancing dan physical distancing. Kemudian juga diharapkan bagi PNS atau tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Aceh untuk secara sukarela meringankan beban masyarakat yang membutuhkan karena dampak COVID-19 ini. Kemudian ini yang lebih penting, tidak menyampaikan informasi yang belum pasti kebenarannya atau informasi bohong atau juga disebut dengan hoax yang berkaitan dengan COVID-19. Yang diharapkan justru menyampaikan informasi edukasi yang baik, informasi yang benar kepada masyarakat terkait dengan COVID-19, agar masyarakat tetap waspada, tidak panik, namun tetap disiplin menjalankan protokol pencegahan seperti menggunakan masker di luar rumah, menjaga jarak fisik antar sesama, tidak berkumpul di tempat orang ramai, dan tentu saja selalu cuci tangan pakai sabun, di samping menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Demikian teman-teman media yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.